1. Banyuwangi mulai sekolah rakyat, akses pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin. 2. 9 sekolah rakyat di Jawa Tengah mulai beroperasi, pendidikan untuk anak keluarga miskin. 3. Menteri Rini hadiri MPLS sekolah rakyat di Bogor, pastikan ketersediaan guru berkualitas. 4. Cak Imin pastikan siswa sekolah rakyat layak diterima. 5. MPLS sekolah rakyat, Cak Imin dan Gus Ipul resmikan pendidikan untuk mengentaskan kemiskinan. 1. Banyuwangi mulai sekolah rakyat, akses pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin. Kalau Anda beranggapan bahwa sistem pendidikan harus terus berkembang dan mampu memberikan kenyamanan serta peluang yang setara untuk semua anak, maka Kabupaten Banyuwangi baru saja menunjukkan langkah nyata yang patut dipuji. Tapi di balik keberhasilan ini, ada beberapa hal menarik dan mungkin kontroversial yang perlu kita telaah lebih dalam. Sekolah rakyat di Banyuwangi resmi diluncurkan untuk menyambut tahun ajaran baru 2025-2026, dan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, bersama perwakilan dari Kementerian Sosial secara langsung menyampaikan peresmian tersebut. Mereka berharap agar fasilitas ini benar-benar menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak, di mana mereka bisa belajar, bermain, dan tumbuh secara sehat, baik secara fisik maupun mental. Pada acara yang berlangsung di Gedung Balai Diklat PNS, Desa Licin, Kecamatan Banyuwangi, Bupati Ipuk menyapa langsung para siswa dan orang tua yang hadir untuk mengantar putra-putrinya. Ia juga melakukan inspeksi terhadap fasilitas yang ada, seperti ruang asrama dan ruang kelas, yang sudah dipersiapkan guna mendukung kegiatan belajar mengajar. Menariknya, sekolah ini diikuti oleh total 125 siswa dari jenjang pendidikan SMA, SMP, dan SD, di mana untuk tingkat SD sendiri, sekolah hanya menerima siswa dari kelas 4, 5, dan 6. Pada hari pertama, siswa sudah menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, termasuk pemeriksaan kesehatan guna memastikan kesiapan mereka secara fisik dan mental dalam mengikuti proses belajar. Sistem asrama yang diadopsi dalam program ini menuntut pengawasan ketat, terutama karena siswa berasal dari berbagai jenjang dan gender. Bupati Ipuk meminta agar pihak sekolah selalu waspada dan melakukan pengawasan selama 24 jam penuh demi memastikan keamanan serta kenyamanan anak-anak yang tinggal di asrama tersebut. Hal ini penting agar suasana belajar dan tinggal menjadi kondusif, serta mengurangi risiko ketidaknyamanan yang mungkin timbul. Program ini mendapat apresiasi dari Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dari Kemensos, Afrizon Tanjung, yang menyebutkan bahwa Banyuwangi menjadi bagian dari 63 daerah di seluruh Indonesia yang resmi meluncurkan sekolah rakyat pada hari itu. Ia menambahkan bahwa target tahun ini adalah mendirikan 200 sekolah sejenis di berbagai wilayah, dan Banyuwangi dianggap memenuhi syarat untuk menjadi salah satu pelopor program nasional ini. Keberhasilan Banyuwangi dalam menyelenggarakan program ini didukung penuh oleh antusiasme masyarakat dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang diyakini mampu mengatasi tantangan pendidikan sekaligus kemiskinan. Untuk mendukung proses belajar mengajar, sekolah ini juga dilengkapi sistem pembelajaran berbasis digital melalui Learning Management System, LMS, yang telah disiapkan oleh Kementerian Sosial. Setelah distribusi perangkat seperti laptop dan media pembelajaran lainnya selesai, proses pembelajaran yang lebih modern dan interaktif akan siap digunakan. Kepala Sekolah Rakyat Banyuwangi, Citra Arti Maharani, menjelaskan bahwa sekolah ini memiliki 5 ruang kelas dan 4 unit asrama dengan total kapasitas mencapai 126 siswa. Mereka juga didampingi oleh 21 tenaga pengajar dan 12 wali asrama yang bertugas menjaga dan mendampingi siswa selama 24 jam penuh. 2 bulan pertama ini, para siswa menjalani masa adaptasi untuk berkenalan dengan lingkungan baru, teman baru, serta kebiasaan hidup berasrama. Baru setelah masa ini selesai, kegiatan belajar formal akan dimulai pada bulan September. Perlu diingat bahwa inisiatif sekolah rakyat ini merupakan bagian dari program besar yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto,
bertujuan menyediakan pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau bahkan sangat miskin. Dan disinilah kita harus bertanya, apakah program ini akan benar-benar mampu mengangkat taraf hidup mereka dan mengatasi akar permasalahan sosial? Atau justru menimbulkan kontroversi mengenai sistem pendidikan berasrama yang mungkin tidak cocok untuk semua anak dan keluarga? Bagaimana menurut Anda tentang langkah Banyuwangi ini? Yuk, bagikan pendapat dan argumen kalian di kolom komentar. 2. 9 sekolah rakyat di Jawa Tengah mulai beroperasi. Pendidikan untuk anak keluarga miskin. Education is a fundamental right, yet many children from impoverished families are denied this opportunity. In a significant move towards addressing this issue, Nini new community schools have officially opened their doors in various districts and cities across Central Java, starting operations on Monday, July 14, 2025. This initiative includes 6 senior high schools, SMA, and 3 junior high schools, SMP, aimed at providing accessible education to those in need. During the inauguration ceremony held at the Suharto Integrated Center, Central Java Governor Ahmad Lutfi emphasized the importance of this initiative, stating, "Today marks the official launch of Nini Community Schools in Central Java. This is a testament to the government's commitment to improving the welfare of its citizens." This event coincided with the introduction of the new school year for the Senior High School 17 in Surakarta, where Lutfi welcomed both new students and their parents. The first cohort of basic community schools is set to accommodate approximately 850 children, all hailing from low-income and extremely poor families, as identified by the Integrated Social Welfare Data, DTKS. Lutfi highlighted that these schools are part of a broader strategy to combat extreme poverty through education. Notably, the community schools operate on a boarding school model, meaning that students will reside on campus until they graduate. However, parents and guardians will have the opportunity to visit their children every Saturday and Sunday, ensuring that family connections remain strong. At the Senior High School 17 in Surakarta, around 200 students are enrolled in this inaugural class, supported by a dedicated team of about 20 teachers and educators, along with 12 dormitory supervisors. After addressing the students and their families, Lutfi took a tour of the facilities at the school, which included health checkup areas, dormitories, dining halls, classrooms, and teacher lounges. He noted that the school was well organized and maintained, reflecting a commitment to providing a conducive learning environment. In alignment with the educational policies of President Prabowo Subianto, the Central Java Provincial Government is also focusing on the education of children from low-income families. For the 2025 academic year, the provincial government has launched a partnership school program, which allocates free education for 5,004 students in private SMA SMK schools that are part of this initiative. Surakarta Mayor Respati Ahmad Ardianto expressed his support for the community school program initiated by President Prabowo Subianto. He announced that every 3 months, the Surakarta city government will provide the facilities to help alleviate student boredom, including free concert tickets and movie screenings for students and their parents. We also offer free access to sports facilities in Surakarta, such as various sports fields. We are working together to ensure the success of this community school program. The first cohort must succeed, so that trust is built within the community, demonstrating that these community schools truly care for their students, he stated. Humas Jateng. But here's where it gets controversial. Are community schools the ultimate solution to educational inequality, or do they merely serve as a temporary fix? What are your thoughts on this initiative? Do you believe it will effectively address the challenges faced by underprivileged students? Share your opinions in the comments. 3. Menteri Rini hadiri MPLS Sekolah Rakyat di Bogor. Pastikan ketersediaan guru berkualitas. Mulai dari tahapan awal, masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, menjadi momen pentingnya menyambut siswa baru dalam tahun ajaran yang akan datang.
Tapi di balik kegiatan ini, ada isu yang sering kali terlupakan, seperti pentingnya pemenuhan kebutuhan guru yang memadai. Dan inilah bagian yang sebagian orang belum sadari sepenuhnya. Pada hari Senin, 14 Juli 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Rini Widiantini, hadir secara langsung untuk memberikan keterangan pers setelah pembukaan MPLS di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor. Rini menegaskan bahwa peran kementeriannya tidak hanya sekadar mengawasi kegiatan awal tersebut, tetapi juga memastikan bahwa seluruh program berjalan dengan baik dan memenuhi semua kebutuhan kelembagaan, terutama ketersediaan tenaga pengajar yang kompeten. Kami terus berupaya memastikan peran ini dapat dilaksanakan secara optimal, kata Rini saat memberikan penjelasan di lokasi kegiatan. Ia menambahkan bahwa dukungan ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan yang diambil pemerintah sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden, Inpres, nomor Agustus 2025, yang menempatkan pengentasan kemiskinan dan mengatasi kemiskinan ekstrim sebagai prioritas utama. Dalam acara yang sama, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Muhaimin menyampaikan bahwa pendirian sekolah rakyat adalah strategi jitu pemerintah untuk mempercepat proses memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat merupakan inisiatif strategis karena mampu secara langsung membantu mengubah masa depan anak-anak dari keluarga kurang mampu dan memperkecil kesenjangan sosial, ujarnya. Sekolah rakyat yang berlokasi di Sentra Terpadu Intensuwono ini saat ini memiliki jumlah siswa sebanyak 100 orang, yang terbagi dalam 4 rombongan belajar. Program ini menegaskan komitmen pemerintah terhadap pendidikan gratis berbasis asrama, khususnya untuk anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Tujuan utama dari program ini adalah memberikan akses pendidikan berkualitas tinggi kepada seluruh kalangan, sehingga bisa membantu memutus mata rantai kemiskinan dari akar masalahnya. Hingga saat ini, sudah tersebar 100 titik sekolah rakyat di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, 32 diantaranya adalah sekolah rakyat menengah pertama, 44 sekolah rakyat menengah atas, dan 24 sekolah rakyat terintegrasi. Untuk mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar, Kementerian PAN-RB berperan penting dalam menetapkan kebutuhan dan formasi tenaga pengajar yang sesuai. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial, menambahkan bahwa proses rekrutmen guru di sekolah rakyat dilakukan tanpa melalui tes akademik. Penilaian utamanya berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta, khususnya mereka yang termasuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrim. Sistem sekolah berasrama ini tidak hanya bertujuan mendidik secara akademik, tetapi juga membangun karakter positif dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Sekolah rakyat mempersenjatai para peserta didik dengan kurikulum nasional, kurikulum khusus yang relevan, serta kearifan lokal yang melestarikan budaya kita. Selain itu, mereka juga dibekali dengan kompetensi life skills agar mampu menghadapi tantangan dunia nyata, pungkas Saifullah. Dengan demikian, program ini tidak sekadar memberikan pendidikan formal, tetapi sekaligus membentuk generasi muda yang kompeten dan berkarakter kuat, siap bersaing di era modern. Apakah kamu setuju bahwa inisiatif ini dapat benar-benar mengubah masa depan bangsa? Bagikan pendapatmu di kolom komentar dan mari kita debati bersama. 4. Cak Imin pastikan siswa sekolah rakyat layak diterima. Cak Imin menegaskan bahwa siswa sekolah rakyat benar-benar dari keluarga tidak mampu. Jakarta, CNN Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan bahwa siswa yang terdaftar di sekolah rakyat berasal dari latar belakang keluarga yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi. Pernyataan ini menyoroti pentingnya keakuratan data dalam program pendidikan yang ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Cak Imin menjelaskan bahwa Kementerian Sosial, Kemensos, telah melakukan verifikasi langsung terhadap data para siswa sekolah rakyat. Kemensos melakukan peninjauan ke rumah-rumah calon siswa.
Setelah mendapatkan data, tim kami mengunjungi rumah mereka, mengambil foto, melakukan penghitungan, dan melakukan kalkulasi. Semua ini dilakukan berdasarkan fakta yang ada di lapangan, ungkap Cak Imin saat memberikan keterangan di Tanah Abang, Jakarta, pada malam hari Senin, 14 Juli. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Ipul, juga menegaskan bahwa setiap calon siswa sekolah rakyat telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses seleksi yang ketat. Proses seleksi dimulai dengan kelulusan administrasi, di mana calon siswa harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, SETSEN, pada Desil 1 dan 2. Setelah itu, panitia atau pihak yang ditunjuk akan mengunjungi rumah calon siswa untuk memastikan bahwa data yang diterima sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, Kemensos bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap individu yang terdaftar benar-benar layak untuk masuk ke sekolah rakyat. Proses ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Tes kesehatan sebelum diterima. Akhirnya, setiap calon siswa sekolah rakyat akan menjalani tes kesehatan sebelum dinyatakan diterima. Gus Ipul menjelaskan bahwa validasi data ini mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, individu yang mendaftar ke sekolah rakyat adalah mereka yang benar-benar berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, termasuk mereka yang tergolong miskin dan miskin ekstrim. Pertanyaan untuk pembaca. Apakah Anda setuju dengan pendekatan ini dalam memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh mereka yang benar-benar membutuhkan? Atau mungkin Anda memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana seharusnya program pendidikan untuk masyarakat kurang mampu dijalankan? Mari kita diskusikan di kolom komentar. 5. MPLS Sekolah Rakyat, Cak Imin dan Gus Ipul resmikan pendidikan untuk mengentaskan kemiskinan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk melawan kemiskinan, tapi apakah kita sudah menggunakannya dengan benar? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan saat Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, secara resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor, Cibinong. Acara ini bukan hanya seremonial biasa, melainkan langkah awal ambisius pemerintah untuk membangun 100 sekolah serupa yang ditargetkan selesai awal Agustus 2025 dan akan diresmikan langsung oleh Presiden. Tapi tahukah Anda, ada yang mempertanyakan efektivitas model ini? Alhamdulillah, hari ini kita mulai babak baru dalam perjuangan melawan ketimpangan. Dengan 100 titik sekolah rakyat, kami ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal, ujar Cak Imin di hadapan hadirin yang dihimpun di Kompleks Sentra Terpadu Intensueno milik Kementerian Sosial. Menurutnya, sekolah ini harus menjadi inspirasi bagi institusi pendidikan lain untuk berperan aktif dalam memutus mata rantai kemiskinan. Tapi disinilah kontroversi muncul, apakah pendekatan ini cukup realistis, atau justru menciptakan sekolah kelas 2 untuk keluarga miskin? Yang menarik, ternyata ada perdebatan sengit di balik layar soal pembiayaan program ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Gus Ipul, menegaskan bahwa sekolah rakyat adalah visi besar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memastikan akses pendidikan berkualitas bagi 10 juta keluarga miskin ekstrim. Bayangkan, anak-anak yang selama ini hanya bisa bermimpi duduk di bangku sekolah kini punya fasilitas lengkap, lab IPA, perpustakaan, bahkan asrama. Tapi pertanyaannya, apakah pemerintah mampu mempertahankan kualitas pengajaran di tengah keterbatasan anggaran? Tanya Gus Ipul, sambil menunjukkan 4 rombongan belajar dengan total 100 siswa di lokasi Bogor. Program ini memang menawarkan lebih dari sekadar pelajaran akademik. Selama MPLS, siswa tidak hanya dikenalkan pada lingkungan sekolah, tetapi juga menjalani cek kesehatan gratis, pembinaan disiplin, hingga tes DNA untuk mengidentifikasi bakat alami. Inovasi terakhir ini justru menuai kritik dari sejumlah ahli yang mempertanyakan validitas ilmiahnya. Apakah tes semacam ini lebih mirip ramalan daripada metode ilmiah,
ujar seorang pakar pendidikan yang enggan disebutkan namanya. Yang lebih mencengangkan, 62 dari 100 sekolah rakyat ini sudah mulai MPLS sejak Juli 2025, sementara 37 lainnya menyusul akhir bulan. Setiap sekolah dilengkapi fasilitas yang biasanya hanya ditemukan di sekolah swasta elit, laboratorium, lapangan futsal, hingga ruang konseling, BK. Tapi disinilah dilemanya, apakah infrastruktur megah cukup untuk menjamin kualitas pendidikan? Atau justru menciptakan beban biaya operasional yang tak terduga? Sebagai gambaran, sekolah rakyat menengah pertama 10 Bogor saja membutuhkan biaya awal 5 miliar rupiah untuk pembangunan 4 ruang kelas, 3 asrama, dan masjid yang bisa digunakan komunitas sekitar. Ini investasi jangka panjang, kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Tapi bagaimana dengan gaji guru dan program ekstrakurikuler? Tanya seorang orang tua murid yang skeptis. Jadi, apakah sekolah rakyat benar-benar solusi revolusioner, atau justru penegasan bahwa sistem pendidikan kita masih jauh dari ideal? Berani berbagi pendapat? Jangan ragu untuk komentar di bawah, siapa tahu argumen Anda bisa mengubah kebijakan nasional.